Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang kami cintai, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh materi Akidah Akhlak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin. Pada hari ini adalah pembelajaran jarak jauh yang ketiga kalinya dalam materi bidang studi Akidah Akhlak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin. Semoga kalian anak-anak tetap sehat dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Anak-anak kelas 7 yang saya cintai, tolong dibuka LKS Akidah Akhlak kelas 7 pada halaman 36, yaitu dengan bab akhlak terpuji kepada Allah yang meliputi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Anak-anak yang saya cintai, akhlak terpuji ini adalah akhlak yang baik yang harus kita lakukan. Dalam bahasa Arab, akhlak terpuji disebut akhlakul mahmudah, sedangkan lawan kata akhlak terpuji adalah akhlak tercela. Di dalam bahasa Arab disebut akhlakul madmumah. Yang terpuji kita laksanakan, yang tercela kita hindari. Itulah yang harus kita lakukan. Akhlak terpuji dalam materi ini meliputi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Mari kita amati pada gambar pada halaman 36 tersebut. Gambar yang pertama itu ada hubungannya dengan ikhlas. Sedangkan gambar yang kedua itu ada hubungannya dengan istiqomah. Sedangkan gambar yang ketiga adalah ada hubungannya dengan taubat. Mari kita bahas materi taubat. Apa yang dimaksud taubat? Menurut bahasa, taubat itu adalah dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, artinya kembali, atau dikatakan anaba yunibu inabatan, artinya kembali. Nah, taubat itu biasanya kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang baik. Menurut istilah, taubat adalah sikap menyesali perbuatan dosa atau salah dan tidak akan mengulangi perbuatan dosa atau salah. Jadi itu pengertian taubat menurut istilah. Jadi rasa penyesalan terhadap perbuatan dosa, perbuatan salah, dan akan mengganti dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik itulah bisa menghapus perbuatan yang salah. Dalam Al-Quran disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itulah akan bisa menghapus, menghilangkan perbuatan yang buruk. Kemudian hukum dan perintah bertobat. Bertobat itu hukumnya wajib karena itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Dasarnya mana? Dasar atau dalil perintah taubat tersebut dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang mukmin, agar kamu beruntung. Itulah dalil Al-Quran. Dalam
ayat yang lain juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Artinya taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi jangan sampai tobatnya seperti tobat sambil kapok atau menyesal, tapi lain hari mengulang kembali. Itulah dinamakan taubat sambil. Kemudian dasarnya itu tadi, watubu ila wa jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila wa taubatan nasuha. Dalam hadis disebutkan, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua Bani Adam, anak turun Nabi Adam, adalah punya kesalahan. Sebaik-baik orang-orang yang salah adalah orang yang mau bertobat. Jadi bertobat, orang yang bertobat adalah orang yang paling baik itu dalam hadis tersebut. Jadi asalkan mau tobat, pasti Allah akan membuka seluas-luasnya ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi itu dasar daripada tobat. Kemudian contoh yang paling mudah tobat. Bila kalian melakukan perbuatan dosa atau salah, terus cepat-cepat menyesali atas perbuatannya itu dan memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Itu contoh yang paling mudah, secepatnya bertobat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dampak positif daripada tobat, dampak positif adalah manfaat daripada tobat. Itu bermanfaat bagi pelakunya sendiri dan bagi orang lain. Manfaat atau dampak positifnya bagi pelakunya diantaranya ya mendapat kembali jalan yang lurus. Yang kedua, meningkatkan semangat hidup baru karena merasa bahwa Allah telah menerima tobatnya. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dan masyarakat lagi karena dia menyesali perbuatan dosanya. Manfaat bagi orang lain, nah ini keluarganya, kerabatnya, bahkan masyarakat yang sudah pernah tercemar akibat olahnya itu dapat pulih kembali nama baiknya. Yang kedua, kecemasan keluarga, kerabat dan masyarakat menjadi pudar, menjadi hilang. Itu dampak positif bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat tempat ia tinggal akhirnya menjadi aman, damai dan tentram. Kemudian cara membiasakan bertobat diantaranya, satu, tidak menganggap remeh semua kesalahan atau perbuatan dosa yang ia kerjakan. Dua, segera cepat-cepat berbuat baik setelah kita melakukan kesalahan dan dosa. Yang ketiga, merasa prihatin apabila ada orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Jadi itulah cara-cara membiasakan diri bertobat. Lanjut, akhlak terpuji yang kedua adalah taat. Nah ini taat ini juga dari bahasa Arab, sekarang menjadi bahasa Indonesia. Taat aslinya bahasa Arab dari kata to'a, ya to'u, to'an, to'atan, yang artinya tunduk, patuh dan setia. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah tunduk, patuh dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya
dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah pengertian taat menurut istilah. Adapun perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu hukumnya wajib, karena itu perintah dari Al-Quran. Nah, dasarnya, dalilnya perintah taat yaitu tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri yang dimaksud adalah pemegang kekuasaan atau pemimpin di antara kamu. Jadi itulah dasar kita diwajibkan taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Kemudian perlu diketahui anak-anak bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu adalah bersifat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi dan tidak ada keraguan sama sekali. Sedangkan taat kepada ulil amri, penguasa, itu bersifat tidak mutlak, karena ada syarat. Bila ulil amri, penguasa itu ya menjalankan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Bila penguasa itu kalau merintah itu bertentangan dengan ajaran yang disampaikan Allah dan Rasul, maka itu tidak wajib ditaati. Kemudian bentuk contoh taat yang paling mudah, yang bisa dijumpai ketika anak-anak sedang bermain sepak bola pada siang hari. Ada salah satu anak ini keluar dari permainan sepak bola karena apa? Mendengar adzan asar, maka akhirnya dia meninggalkan permainan sepak bola demi melaksanakan sholat asar. Jadilah salah satu contoh taatnya anak yang keluar dari permainan sepak bola melaksanakan taat kewajiban pada Allah Ta'ala. Kemudian dampaknya, dampak positif sifat taat yaitu satu, akan mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Yang kedua, hati merasa puas, plong kalau sudah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itu rasanya hati merasa puas, lego, marem. Yang ketiga, akan mendapat keberuntungan berupa kemenangan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Itu dampak positif dari sifat taat. Kemudian cara membiasakan sifat taat, satu, berusaha melaksanakan sholat pada awal waktu. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, selalu ingat bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan suatu kewajiban. Kemudian yang ketiga, akhlak terpuji, istiqomah. Ini juga dari bahasa Arab, dari kata istaqoma yastaqimu istiqomatan, artinya lurus. Sedangkan menurut istilah adalah istiqomah dapat diartikan sebagai perbuatan, menjaga perbuatannya tetap pada jalan yang lurus dan tidak berubah karena sesuatu. Itulah istiqomah menurut istilah. Istiqomah bisa diartikan istiqomah dalam lisan, artinya terus dan teguh membaca dua kalimat syahadat. Istiqomah dalam hati artinya menegakkan semua aktivitas termasuk ibadah
Yang ketiga, ya, istiqomah dalam jiwa, artinya tetap dan terus beribadah dan taat hanya kepada Allah. Itulah istiqomah. Ini anak-anak, karena waktu tidak mencukupi, ya pelajaran berikutnya akan kami sampaikan waktu yang akan datang. Kiranya demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.